Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya materi mata kuliah analisis real. Khususnya adalah tentang kekonvergenan barisan khusus ya. Setelah kemarin kita sudah mempelajari mengenai barisan bilangan real, kemudian ada sifat-sifatnya, ada sifat aljabar, kemudian ada beberapa teorema yang menunjukkan kekonvergenan dari suatu barisan atau teorema yang bisa digunakan untuk menyelidiki kekonvergenan dari suatu barisan, seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai kekonvergenan barisan khusus ya. Coba kita lihat. Nah, yang pertama itu ada barisan monoton terbatas ya, teman-teman. Jadi ada barisan monoton terbatas. Bisa kita perhatikan tuh definisi 7.1 gitu ya. Suatu barisan Xn itu dikatakan monoton terbatas jika apa? Jika Xn di sini ya, Xn kurang dari sama dengan Xn plus 1 untuk setiap n bilangan asli. Perhatikan definisinya. Xn kurang dari sama dengan Xn plus 1 ya. Kalau bentuknya seperti ini dikatakan sebagai monoton naik. Artinya apa? Ketika indeksnya semakin lama semakin besar, maka nilainya juga semakin lama semakin besar. Kemudian yang kedua, suatu barisan Xn itu dikatakan monoton turun jika apa? Jika Xn lebih dari sama dengan Xn plus 1. Artinya nilainya nanti akan berkebalikan dengan indeksnya. Ketika indeksnya semakin besar, maka nilai dari barisannya itu dia semakin lama semakin kecil. Yang seperti ini namanya monoton turun. Nah, dari monoton itu sendiri dibedakan, nanti ada yang monoton tegas dan tidak ya. Dalam kasus ini kalau monoton naik misalkan Xn kurang dari sama dengan Xn plus 1. Nah, kasus khususnya untuk Xn kurang dari Xn plus 1 ini namanya naik tegas ya. Jadi tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian untuk yang kasus ini ketika Xn lebih dari Xn plus 1 ini namanya adalah turun tegas ya. Jadi seperti itu. Ada monoton naik, ada monoton naik tegas, kemudian ada monoton turun, ada monoton turun tegas gitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat. Nah, di sini ada contoh ya, diberikan contoh barisan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan n itu adalah barisan naik tegas, atau kita bisa melihat ini adalah barisan bilangan asli ya. Ini merupakan barisan yang naik tegas karena setiap suku-sukunya semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Dan semuanya semakin lama nilainya semakin besar ya. Kemudian yang poin kedua, di sini barisan bentuknya seperti ini, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 dan seterusnya. Ternyata ada beberapa suku yang bernilai sama, diantaranya 2 itu ada 2 kali suku yang bernilai 2, kemudian ada 3 suku yang bernilai 3 dan seterusnya. Artinya apa? Berarti di sini jelas dia sudah tidak tegas ya, karena karena semakin lama semakin besar gitu ya unsur-unsur dari barisannya atau suku-suku dari barisannya, maka barisan ini disebut sebagai barisan naik atau monoton naik. Kemudian yang ketiga ini teman-teman bisa melihat bentuknya adalah 1, setengah, sepertiga, seperempat dan seterusnya sampai dengan n. Nah, ini disebut sebagai barisan turun tegas. Ini nilainya semakin lama semakin kecil dan tidak ada suku yang bernilai sama ya. Berarti kalau seperti ini namanya adalah barisan turun tegas. Nah, nanti juga yang perlu diperhatikan ada barisan konstan gitu ya. Jadi pada suku berapapun itu nilainya sama. Misalkan saya punya 1, 1, 1, 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau seperti ini namanya barisan apa? Masuk monoton naik atau monoton turun. Ini kan namanya barisan konstan ya. Tapi kalau kita cek lagi ke definisi dari monoton naik dan juga monoton turun, bahwa keduanya itu ada unsur sama dengannya ya. Berarti ketika Xn sama dengan Xn plus 1 gitu ya, itu bisa masuk ke monoton naik.
bisa juga masuk ke monoton turun. Berarti dalam kasus seperti ini, barisan konstan gitu ya, itu bisa dikatakan sebagai monoton naik sekaligus monoton turun. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Coba sekarang kita lanjutkan di contoh 7.2 gitu ya. Kita diminta menyelidiki kemonotonan barisan dari A kuadrat, A pangkat 3 dan seterusnya, A pangkat N dengan A itu adalah bilangan real. Oke, ini clue-nya atau kuncinya itu adalah kita pecah kasus dulu untuk untuk A-nya. Jadi A-nya itu berapa gitu. Nah, untuk kemungkinan yang pertama, di sini ketika A-nya terletak antara 0 dengan 1 ya. Saya ambil sederhananya aja setengah gitu misalkan. Maka diperoleh barisan ini. Setengah, kemudian berarti setengah kuadrat berapa? Seperempat. Kemudian setengah pangkat 3 itu 1/8 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, ini semakin lama nilainya semakin kecil. Berarti bagaimana sifatnya barisan ini untuk A di antara 0 dan 1, barisannya dia turun. Kemudian yang kedua, untuk A lebih dari 1, saya ambil misalkan A-nya sama dengan 2 gitu ya. Berarti saya punya A-nya 2, kemudian A kuadratnya itu adalah 4, A pangkat 3 nilainya 8, dan seterusnya. Nilainya semakin lama dia semakin besar. Berarti kalau seperti ini, dia barisannya adalah monoton naik. Oke, kemudian yang ketiga, di sini ketika A-nya kurang dari 0 gitu ya. Nah, di sini saya ambil A-nya min 2. Berarti kalau seperti ini kita dapat bagaimana? Berarti A-nya min 2 ya di sini, kemudian A kuadrat min 2 kali min 2 berarti 4. Kemudian di sini min 2 pangkat 3 berarti ya min 8. Seterusnya min 2 pangkat 4 nilainya adalah 16. Kalau kita perhatikan, di sini selang-seling ya. Selang-seling negatif, positif, negatif, positif. Nah, kalau kondisinya seperti ini, artinya apa? Barisan ini kan tidak monoton ya, jadi dia tidak naik juga tidak turun karena nilainya selalu selang-seling positif negatif seperti itu. Dan dia selang-seling positif negatifnya itu menyebar gitu ya. Nanti teman-teman bisa eksplorasi lebih dalam terkait ini, bisa mencoba dengan A yang lain seperti apa. Oke, kemudian untuk A-nya 1 juga A-nya 0. Ini bukan A setengah ya. Jadi misal A-nya 1 dan A-nya 0 berarti apa? Nanti barisannya dia berupa barisan konstan ya. Kalau barisan konstan tadi apa? Kalau barisan konstan berarti dia bisa masuk monoton naik juga monoton turun. Ini salah. Jadi ini tidak perlu dipakai ini. Oke, berarti saya tegaskan lagi karena konstan berarti dia bisa monoton naik sekaligus juga monoton turun gitu ya. Oke, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, ini ada teorema kekonvergenan dari barisan monoton gitu ya. Teorema 7.1 yaitu jika barisan Xn itu monoton dan terbatas gitu ya. Jika barisan Xn itu monoton dan terbatas maka ia konvergen. Nah, ini untuk yang pertama, kalau Xn-nya itu monoton naik, berarti limitnya itu nanti adalah subprimum dari himpunan Xn-nya tadi. Kemudian kalau barisannya turun, berarti limitnya itu adalah infimum dari barisan Xn. Nah, di sini nanti akan dibuktikan satu saja ya, untuk kasus 1, yaitu barisannya monoton naik. Nanti untuk yang monoton turun, teman-teman bisa mencoba sendiri. Nah, di sini yang diketahui itu adalah Xn-nya monoton naik gitu ya. Kemudian dia juga tadi terbatas. Kita akan membuktikan bahwa ia konvergen. Perhatikan, karena di sini Xn-nya terbatas, berarti apa? Saya punya M di sini ya, M positif, sehingga mutlak dari Xn itu kurang dari sama dengan M. Ya. Atau saya bisa menuliskan Xn kurang dari sama dengan M. Kenapa bisa seperti itu? Kita ingat sifat harga mutlak ya. Ketika saya punya ini, mutlak Xn kurang dari sama dengan M, berarti saya punya seperti ini. Berarti di sini min M. Nah, artinya saya punya ini kan ya. Xn itu akan selalu kurang dari sama dengan M. Nah, sehingga saya punya bentuk seperti ini. Oke, kemudian ini berlaku untuk setiap N bilangan asli gitu ya.
Artinya apa? Setiap suku dari barisan Xn itu akan selalu kurang dari sama dengan M. Dengan kata lain, saya misalkan S gitu ya, itu himpunan S, ya saya ulangi lagi, himpunan S. Jadi himpunan para Xn itu dia terbatas di atas gitu ya. Oke, kemudian karena S terbatas di atas, pakai sifat kelengkapan bilangan real ya. Kalau dia terbatas di atas, berarti dia punya supremum. Nah, misalkan supremumnya itu adalah X star ini ya. Ini adalah supremum dari Xn. Nah, kemudian kita akan menunjukkan bahwa limit dari Xn itu sama dengan X star atau supremumnya tadi. Nah, di sini langkah pertama yang saya gunakan adalah diberikan epsilon positif sembarang ya. Nah, karena X star tadi adalah supremum dari S ya, ini kan supremum Xn. Tadi Xn sudah kita definisikan dengan S ya, himpunan Xn tadi. Jadi X star itu adalah supremum S, maka apa? Kan kita ingat supremum itu batas atas yang paling kecil. Berarti apa? X star dikurangi epsilon itu bukan lagi batas atas. Ya, karena dia sudah diperkecil, padahal batas supremum itu adalah batas atas yang paling kecil gitu ya. Artinya apa? Nanti ada XK anggota S sehingga X star min epsilon itu akan kurang dari XK. Kemudian tadi kita ingat bahwasanya Xn tadi kan dia monoton naik ya di sini. Artinya apa? Karena Xn limit dari Xn tadi kan sama dengan X star ya. Artinya apa? Berarti setiap suku dari Xn-nya dia akan kurang dari X star untuk setiap n bilangan asli. Dengan demikian, saya punya ini X star min epsilon akan kurang dari XK. Ini dari mana? Dari sini. Kemudian Xn kurang dari X star itu dari mana? Dari sini. Kemudian X star sendiri akan kurang dari X star ditambah epsilon ini ya. Dia kurang dari yang ini tadi berarti seharusnya dia kurang dari sama dengan ya. Oh, sorry. Sudah benar. Ini coba saya hapus dulu. Ya, udah benar di sini. Tidak bisa sama dengan. Yang bisa sama dengan itu adalah XK dengan XN-nya tadi, ya. Oke, berarti dari sini saya bisa mengambil yang paling ujung. Berarti di sini X star min epsilon, kemudian di sini ada Xn, di sini X star plus epsilon. Berarti saya punya bentuk seperti ini. Kita pakai sifat dari harga mutlak. Berarti apa? Mutlak dari Xn min X star kurang dari epsilon. Untuk setiap n lebih dari sama dengan K. Nah, dengan kata lain, kita punya apa? Limit Xn sama dengan X star. Di mana X star tadi tidak lain adalah supremum dari himpunan Xn. Gitu ya. Oke, itu terkait tentang teorema kekonvergenan monoton. Nah, selanjutnya barisan khusus setelah barisan monoton itu ada barisan bagian seperti itu ya. Nah, ini misalkan Xn itu barisan bilangan real, kemudian misal diambil barisan asli naik tegas gitu ya, R1, R2 sampai dengan Rn dan seterusnya, maka barisan X aksen yang diberikan oleh, nah ini kita membuat barisan baru, misalkan XR1, XR2, XR3 dan seterusnya, ada XRN dan seterusnya, itu disebut barisan bagian dari X atau subsequence dari X ya. Nah, barisan bagian itu bisa dinotasikan dengan X aksen seperti ini. Nah, sebagai ilustrasinya, misalkan ini yang atas itu adalah barisan asalnya ya teman-teman. Jadi kita punya barisan atas seperti ini. Yang di atas itu ada X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Nah, di sini kita buat X aksen tadi. X aksen diperolehnya dari mana? Oh, suku yang pertama dari X aksen itu adalah X2. Ya, jadi X2 pada barisan awalnya tadi diambil sebagai suku pertama. Kemudian di sini X3 di sini diambil sebagai suku yang kedua. Kemudian di sini X5 itu diambil sebagai suku yang ketiga, X7 diambil sebagai suku yang keempat, kemudian X8 diambil sebagai suku yang kelima, dan X10 diambil sebagai suku yang ke-6.
Nah, sekarang kalau kita coba perhatikan gitu ya. Nah, di sini kan ada xn ya. Di sini ada xn, di sini ada xrn begitu ya. Nah, di sini ada x2 yang dibawa menjadi XR1-nya ya, XR1. Kemudian ada X3 yang dibawa ke XR2 karena tadi X3 itu diambil sebagai suku yang kedua ini tadi. Kemudian ada X berapa itu? X5 itu diambil sebagai XR3 dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita bandingkan hubungan antara n dengan Rn gitu ya. Nah, di sini saya punya n-nya 2. Di sini ternyata R1-nya dia 2. Di sini kan n-nya 1 ya, berarti di sini ketika n-nya itu 1 gitu ya. R1-nya berapa? Di sini R1-nya dia 2 kan ya? Karena di sini yang menjadi XR1 itu adalah X2. Nah, ketika N-nya itu sama dengan 2, yang menjadi R2 siapa di sana? Yang ini tadi. Nah, ini ada X3 ya tadi, berarti di sini 3. Kemudian N3-nya siapa? Ketika N-nya di sini ada 3 gitu ya, berarti R3-nya siapa? Ternyata menjadi R3 tadi adalah X5 di sana ya. Berarti di sini 5. Kita lihat. Ketika di sini 1, di sini 2, di sini 2, di sini 3, sini 3, di sini 5 dan seterusnya. Nah, berarti kalau seperti ini kita punya hubungan antara N dengan Rn itu adalah N-nya itu akan lebih kecil dari Rn. Ya. Sama boleh nggak? Bisa. Bisa saja Rn sama dengan N. Itu kapan terjadi? Misalkan ini tadi saya mengambil suku yang pertamanya itu adalah X1. Berarti kan ketika XR1 ya. XR1 gitu ya. XR1 itu tidak lain adalah X1. Berarti dari sini saya punya R1-nya adalah 1. Jadi ketika N sama dengan 1, saya punya R1-nya dia 1, sama. Oke. Jadi seperti itu hubungan antara N dengan Rn. Oke, selanjutnya di sini ada contoh yang barisan bagian dan juga bukan barisan bagian. Jadi misalkan saya punya barisannya seperti itu, 1/2, 1/3, dan seterusnya 1/n gitu ya. Nah, di sini saya buat X aksen itu adalah 1/2, 1/4, 1/2n. Nah, ini dia monoton naik tegas ya, tidak ada yang berulang dan polanya sama. Penyebutnya merupakan bilangan genap ya, berarti kalau seperti ini dia merupakan barisan bagian. Karena tadi syaratnya kalau kita coba kembali ya, kita kembali ke sini, syaratnya adalah dia naik tegas. Artinya apa? Dia tidak boleh dibalik urutannya ya. Jadi urutannya mengikuti urutan dari barisan awalnya. Nah, kemudian X double aksen di sini. Nah, di sini penyebutnya dia bilangan ganjil gitu ya. Nah, di sini dia juga merupakan barisan bagian. Dia memenuhi syarat dari barisan bagian. Nah, di sini yang ketiga 1/4, 1/5, 1/6, kemudian 1/n+3 ini juga merupakan barisan bagian. Nah, yang keempat, nah di sini bukan merupakan barisan bagian. Kira-kira kenapa? Coba teman-teman perhatikan. Di sini ada 1/3 posisinya di nomor 2 dan 1/2 itu posisinya ada di nomor 3. Padahal kita tahu bahwasanya 1/2 itu lebih dulu dibandingkan dengan 1/3 ketika di barisan awal. Berarti ini ada posisi yang tertukar atau terbalik. Berarti dia tidak memenuhi ketentuan dari barisan bagian. Jadi aksen itu adalah bukan barisan bagian dari X. Selanjutnya Y double aksen. Nah, di sini ada 1/2, 1/2, 1/3, 1/3. Bukan barisan bagian. Kenapa? Nah, tadi kan syaratnya dia harus naik tegas ya. Kalau seperti ini kan dia tidak naik tegas karena mengulang. Suku yang kedua sama dengan suku yang pertama. Suku yang keempat sama dengan suku yang ketiga. Nah, berarti kalau seperti ini dia bukan barisan bagian dari X. Selanjutnya,
Nah, di sini ada teorema kekonvergenan dari barisan bagian ya. Nah, jadi ketika saya punya barisan xn itu konvergen ke x gitu ya, maka nanti barisan bagiannya dia juga akan konvergen ke x. Nah, coba kita lihat buktinya. Jadi di sini diberikan epsilon positif sembarang gitu ya. Nah, karena tadi diketahui xn konvergen ke x gitu ya, maka terdapat k bilangan asli sehingga jarak antara xn dengan x dia akan kurang dari epsilon untuk setiap n lebih dari sama dengan k. Kemudian karena Rn itu lebih dari sama dengan n, tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk setiap n bilangan asli, maka apa? Jarak antara xrn dikurangi x, gitu ya, jarak antara xrn dengan x itu juga kurang dari epsilon. Kenapa? Karena bentuk ini tadi dia berlaku untuk semua yang lebih dari sama dengan k. Ternyata apa? Rn itu kan lebih dari n, lebih dari sama dengan n, sementara n sendiri lebih dari sama dengan k. Berarti apa? Rn dia juga lebih dari sama dengan k. Berarti bentuk yang ini tadi dia juga berlaku untuk Rn, sehingga jarak antara xRn dengan x itu kurang dari epsilon. Oke, dengan kata lain apa? Kalau seperti ini saya punya barisan xRn dia juga konvergen ke x, ya. Oke, bagaimana kebalikan dari teorema ini? Atau mungkin teman-teman bisa menyelidiki kira-kira kalau barisan bagiannya itu konvergen, nanti barisan xn-nya konvergen nggak ya? Barisan asalnya konvergen nggak gitu? Nah, sekarang coba perhatikan. Misalkan saya punya barisan min 1 pangkat n gitu ya. Saya ambil ketika n-nya itu dia genap misalkan. Ketika n-nya genap, berarti apa? Min 1 pangkat n itu kan nilainya selalu 1. Berarti dia konvergen ke 1 gitu ya. Dimana min 1 pangkat n dengan n-nya genap itu kan barisan bagian dari ini ya. Min 1 pangkat n dimana n-nya bilangan asli, bisa genap bisa ganjil. Tapi sebenarnya min 1 pangkat n itu sendiri dia kan tidak konvergen. Kenapa? Karena kemarin kan sudah kita bahas bahwasanya dia nilainya selang-seling gitu ya, min 1 1 min 1 1, berarti dia tidak konvergen gitu. Jadi belum tentu kalau barisan bagiannya konvergen, maka nanti barisannya dia juga konvergen. Nah, itu salah satu contohnya itu. Oke, selanjutnya ada teorema Bolzano-Weierstrass ya. Ini teorema yang cukup penting saya rasa karena nanti sering sekali digunakan juga. Dia mau menceritakan bahwasanya untuk setiap barisan yang terbatas gitu ya, dia akan selalu punya barisan bagian yang konvergen gitu ya. Jadi yang barisan yang terbatas pasti akan memuat barisan bagian yang konvergen. Nah, di sini tidak dibuktikan secara lengkap karena cukup panjang buktinya. Kemudian sebenarnya teman-teman juga sudah pernah membuktikan pada mata kuliah yang sebelumnya gitu ya, tentang teorema lokasi akar. Jadi ide pembuktiannya itu dia sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke barisan berikutnya, itu ada barisan Cauchy ya. Di sini barisan Cauchy itu seperti apa? Jadi ketika diberikan epsilon positif sembarang gitu ya, maka terdapat bilangan asli k. Nah, di mana k ini umumnya bergantung pada epsilon ya, sehingga jarak antara xm dengan xn kurang dari epsilon untuk setiap mn lebih dari sama dengan k. Atau bisa dibilang barisan Cauchy itu suatu barisan di mana nanti selisih dari dua suku ya, dari dua suku sembarang gitu pada indeks yang cukup besar, bisa dikatakan seperti itu, nanti dia akan selalu kurang dari epsilon. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau dilihat secara ilustrasi bentuknya seperti ini, jadi entah di awalnya itu sifatnya seperti apa barisannya, meskipun di awal itu dia kacau sekali gitu ya barisannya, tapi nanti semakin lama dia selisih gitu ya, selisih antara dua suku sembarang itu nanti akan kurang dari epsilon. Jadi seperti itu. Oke, nah ada sifat keterbatasan gitu ya, atau sifat terbatas dari barisan Cauchy, atau setiap barisan Cauchy itu
dia pasti merupakan barisan yang terbatas. Nah, coba kita lihat buktinya. Nah, di situ kan diketahui Xn itu barisan Cauchy ya. Nah, di sini misal diberikan epsilonnya 1 ya. Bisakah diberikan epsilon 1? Bisa, tidak masalah. Yang penting kan epsilonnya dia positif gitu ya. Nah, di sini maka terdapat K bilangan asli gitu ya, sehingga apa? Xn dikurangi Xm, jarak antara Xn dengan Xm itu kan kurang dari epsilon ya, dimana epsilonnya 1, berarti di sini kurang dari 1 untuk setiap Mn lebih dari sama dengan K. Kemudian khusus untuk M sama dengan K, berarti apa? Di sini Xm saya ganti dengan Xk. Berarti jarak antara Xn dengan Xk dia kurang dari 1. Kemudian dengan memanfaatkan ketaksamaan segitiga, maka diperoleh, nah kira-kira dari mana seperti itu? Nah, ini kan saya punya, nanti kalau seperti itu kan, ini langsung aja saya tulis, yang di sini kan saya punya mutlak dari Xn, dia kurang dari mutlak dari Xk gitu ya, dia akan kurang dari 1. Ini setelah diproses melalui beberapa ketaksamaan segitiga diperoleh bentuk yang seperti ini, Xn dikurangi Xk kurang dari 1. Kemudian di sini berarti saya punya mutlak dari Xn itu akan kurang dari 1 plus mutlak Xk gitu ya. Oke, kemudian nah di sini coba teman-teman perhatikan, Xn-nya di sini kan kurang dari 1 plus Xk itu hanya untuk yang N lebih dari sama dengan K. Nah, selanjutnya bagaimana untuk yang N yang sebelum K? Nah, di sini diambil aja semuanya. Mutlak dari X1, mutlak dari X2, sampai dengan mutlak dari Xk min 1 gitu ya. Baru setelah mulai dari K dan seterusnya itu kita ambil 1 plus mutlak Xk. Jadi kita ambil M, yang ini nanti kita akan gunakan sebagai batasnya gitu ya. Kita ambil mana yang paling besar. Nah, sehingga diperoleh Xn, mutlak dari Xn itu akan kurang dari sama dengan M untuk setiap N bilangan asli. Nah, kita tahu ini adalah definisi dari barisan terbatas. Oke, selanjutnya ada sifat kekonvergenan dari barisan Cauchy ya. Jadi suatu barisan bilangan real itu konvergen jika dan hanya jika ia merupakan barisan Cauchy. Ya, perlu diperhatikan ini ada jika dan hanya jika. Berarti apa? Buktinya dia dua arah. Oke, nah sekarang kita coba buktikan yang ke arah kanan dulu ya. Nah, di sini berarti kalau ke arah kanan yang diketahui adalah Xn-nya barisan konvergen ya. Jadi saya misalkan limit dari Xn-nya itu sama dengan X gitu ya. Nah, diberikan epsilon positif sembarang. Nah, karena limit Xn sama dengan X, maka terdapat bilangan asli K begitu ya. Sehingga apa? Xn min X kurang dari epsilon per 2. Bolehkah pakai epsilon per 2? Tidak masalah. Ya, karena kalau kurang dari epsilon per 2 sudah pasti dia akan kurang dari epsilon. Untuk setiap n lebih dari sama dengan K. Selanjutnya, jadi untuk setiap Mn bilangan asli dengan Mn lebih dari sama dengan K berlaku apa? Nah, berarti karena M-nya juga lebih dari sama dengan K, berarti nanti saya juga punya Xm itu kurang dari Xm min N gitu ya. Xm min X gitu. Berarti dia juga akan kurang dari epsilon per 2. Berarti di sini saya juga punya nanti Xm min X itu dia juga akan kurang dari epsilon per 2. Oke, berarti saya punya jarak antara Xn dengan Xm sama dengan, nah di sini Xn dikurangi X plus X dikurangi Xm. Nah ini sama saja kan ya sebenarnya. Di sini ditambahkan dengan bilangan yang bernilai 0. Karena di sini min X ditambah X ini ya. Kemudian dengan menggunakan ketaksamaan segitiga kita punya mutlak Xn min X ditambah Xm min X. Nah, tadi di sini kita punya Xn min X kurang dari epsilon per 2 sama Xm min X juga kurang dari epsilon per 2. Berarti sini epsilon per 2, sini epsilon per 2, berarti sini sama dengan epsilon. Nah, berarti kita punya Xn min Xm itu jaraknya itu dia kurang dari epsilon. Dengan kata lain itu adalah barisan Cauchy. Selanjutnya kita lihat arah yang sebaliknya ya. Berarti yang diketahui adalah Xn-nya dia barisan Cauchy. Nah, di sini diberikan epsilon positif sebarang, kemudian di situ ada
karena xn-nya tadi diketahui kausi ya, berarti dengan memanfaatkan definisinya terdapat K1 bilangan asli gitu ya, sehingga xn min xm itu kurang dari epsilon per 2 untuk setiap mn lebih dari sama dengan K1. Nah, tadi saya punya xn kausi, maka ia terbatas pakai teorema sebelumnya tadi. Nah, dengan memanfaatkan teorema Bolzano-Weierstrass tadi ya, maka setiap barisan yang terbatas pasti memuat barisan bagian yang konvergen gitu ya. Berarti di sini misalkan barisan bagiannya adalah XRN gitu ya. Karena tadi konvergen di sini, maka ini bisa kita misalkan bahwasanya limit dari XRN itu sama dengan X star gitu ya. Nah, karena limit XRN sama dengan X star, maka untuk epsilon positif sembarang ini tadi terdapat K2 bilangan asli, sehingga apa? Jarak antara XRN dengan X star itu kurang dari epsilon per 2 untuk setiap Rn lebih dari sama dengan K2. Perhatikan, kita punya di sini ada K1, di sini kita punya ada K2. Agar keduanya berlaku, kita ambil maksimum dari K1 dan K2. Saya misalkan dia K gitu ya. Berarti kedua-duanya dia berlaku. Jadi untuk setiap M, N, Rn lebih dari sama dengan K berlaku seperti ini. Nah, khusus untuk M sama dengan K sama dengan Rn, berarti XM-nya saya ganti dengan XK, XRN-nya juga saya ganti dengan XK, saya punya bentuk seperti ini. Ya. Nah, jadi untuk setiap N lebih dari sama dengan K, berarti saya punya XN min X star itu akan sama dengan XN min XK plus XK min X star gitu ya. Ini nilainya sama dengan, karena di sini ditambah dengan bilangan yang sama dengan 0 ya, min XK ditambah XK ini. Kemudian sama dengan tadi menggunakan ketaksamaan segitiga, berarti di sini kurang dari sama dengan jarak antara XN min XK ditambah jarak antara XK dengan X star. Di mana masing-masing tadi dia ini kurang dari epsilon per 2, XK min X star itu dia juga kurang dari epsilon per 2. Di sini berarti sama dengan epsilon. Atau saya punya XN min XN min X star itu ya, mutlaknya ini tadi dia kurang dari epsilon. Di mana ini tidak lain adalah definisi dari limit XN sama dengan X star. Jadi terbukti bahwasanya barisan bilangan real itu konvergen jika dan hanya jika dia berupa barisan kausi. Nah, selanjutnya ada barisan kontraksi ya, teman-teman. Apa itu barisan kontraksi? Nah, barisan kontraksi itu adalah barisan bilangan real Xn itu ya, ketika memenuhi kondisi ini. Jika ada bilangan real C gitu ya, di mana C-nya terletak antara 0 dengan 1, sehingga berlaku apa? Ini, xn plus 2 dikurangi xn plus 1 dimutlakkan, atau jarak antara xn plus 2 dengan xn plus 1 itu kurang dari C kali jarak antara xn plus 1 dengan xn. Ya. Nah, selanjutnya kemudian bilangan C-nya itu sendiri disebut sebagai konstante kontraksi. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan gitu ya, bahwasanya jarak antara dua suku yang berdekatan itu dia turun secara tegas gitu ya. Jadi dia semakin lama jarak dari dua suku yang berurutan itu dia semakin lama semakin kecil. Dia monoton turun, dan bahkan tidak hanya monoton turun saja, tapi monoton turun tegas di sana. Oke, sekarang coba kita lihat kira-kira ilustrasinya seperti ini untuk barisan kontraksi ya, dimana di sini ada X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Dia jaraknya semakin lama semakin kecil, xn plus 1 semakin kecil, xn plus 2 jaraknya jadi sekian, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat sifat dari barisan kontraksi. Salah satunya adalah sifat kekonvergenan. Jadi, jika xn itu suatu barisan kontraksi, maka ia merupakan barisan konvergen. Nah, di sini cukup dibuktikan bahwa barisan kontraksi ini merupakan barisan kausi. Jadi kita manfaatkan teorema yang sudah kita buktikan tadi. Oke, kita lihat. Nah, kita perhatikan pola dari nilai mutlak selisih dua suku berdekatan ya. Dua suku berdekatan dari barisan kontraksi itu sendiri, di mana mereka selalu dibatasi oleh suku
ini jarak antara X2 dengan X1 ya. Kalau kita lihat jarak antara Xn plus 2 dengan Xn plus 1 itu dia kurang dari sama dengan C kali Xn plus 1 min Xn gitu ya. Kemudian Xn plus 1 min Xn itu sendiri mutlak dari ini dia kan kurang dari sama dengan C kali Xn min Xn min 1, atau bisa ditulis dengan C kuadrat kali mutlak dari Xn min 1. Kemudian lagi mutlak dari Xn min 1 sendiri dia kan kurang dari sama dengan C kali Xn min 1 dikurangi Xn min 2. Dimana nih C kuadrat kali C bisa dituliskan dengan C pangkat 3 gitu ya. Di sini kali mutlak dari Xn min 1 min Xn min 2. Begitu seterusnya. Ini nanti kan akan kurang dari sama dengan C kali 2 suku berikutnya seperti itu. Sampai pada akhirnya ketemu C pangkat N kali mutlak dari X2 min X1. Nah, coba kita bawa ke M dan N gitu ya. Jadi asumsikan M itu lebih dari N gitu. Berarti saya bisa membuat ini Xn min Xm, bentuknya seperti ini ya. Mutlak dari Xn min 1, kemudian di sini ditambah Xn plus 1, di sini dikurangi Xn plus 2 ditambah Xn plus 2 dan seterusnya. Sebenarnya ini Xn min Xm ditambah dengan suatu bilangan yang bernilai 0 karena semuanya berpasangan. Di sini negatif, sini positif, sini negatif, sini positif, dan seterusnya. Sini negatif, sini positif nanti. Kemudian di sini positif, sebelumnya pasti ada negatifnya. Kemudian kita gunakan ketaksamaan segitiga sehingga diperoleh seperti ini. Harga mutlaknya bisa lepas berpasangan dua-dua seperti ini. Nah, di sini ini sama dengan ini hanya dibalik urutannya saja ya. Hanya dibalik urutannya saja sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Nah, di sini kita pakai tadi sifat yang sebelumnya tadi ya, bahwasanya semuanya dibatasi oleh suku ini Xn min 2 dikurangi X1 gitu ya. Nah, di sini dimulainya dari Cn min 1. Ya, Cn-1 kemudian ditambah dengan Cn dan seterusnya Cm-2. Nah, tidak lain ini sebenarnya adalah suku-suku dari para deret geometri. Ini bentuknya adalah deret geometri dengan suku pertamanya ini C pangkat n-1 ya. Kemudian rasionya apa ini? Rasionya adalah C ya. Selisihnya ini adalah C. Di sini dikalikan C dapatnya C pangkat n, C pangkat n dikalikan C dapatnya C pangkat n plus 1 dan seterusnya. Nah, sehingga dengan menggunakan formula dari jumlahan deret geometri itu ya, berarti bentuknya adalah seperti ini. Ini Cn-1-nya dikeluarkan, disederhanakan sehingga bentuknya 1 min C pangkat M min N dibagi dengan 1 min C. Nah, ini 1 dikurangi dengan sesuatu, itu kan pasti akan kurang dari sama dengan 1 dengan tidak dikurangi sesuatu, ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah C-nya tadi kan antara 0 dengan 1 ya, berarti ketika C di antara 0 dengan 1 kemudian dipangkatkan dengan n-1, ketika n-nya semakin lama semakin besar, maka nilainya dia akan semakin mendekati 0 gitu ya. Ketika dia nilainya semakin mendekati 0, itu artinya apa? Berarti di sini kan tidak pengaruh, di sini mau seperti apa, yang jelas nanti bentuk ini dia akan semakin lama semakin mendekati 0, atau jarak antara Xn dengan Xm itu dia semakin lama semakin mendekati 0. Atau bisa kita tulis Xn min Xm ketika dia semakin lama semakin mendekati 0, kita bisa mengatakan dia kurang dari epsilon. Atau kalau kurang dari epsilon seperti ini, artinya apa? Dia merupakan barisan Cauchy. Nah, berarti dengan menggunakan teorema berapa tadi? 7.5 tadi ya, dapat disimpulkan bahwasanya Xn-nya dia konvergen. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.